Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan tema dan materi, Ustazah izin menyampaikan aturan saat menyimak video. Yang pertama, pastikan membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kedua, menyimak video dengan posisi nyaman. Yang ketiga, menyimak video dengan seksama. Nah, selanjutnya pembahasan kita untuk minggu ini yaitu sudah masuk ke tema ketiga. Tema ketiga mengenai benda di sekitarku. Nah, subtemanya adalah aneka benda di sekitarku. Sebelum kita membahas apa saja aneka benda di sekitarku, kita bernyanyi dulu ya. Dengan nada Abang Tukang Bakso. Ada yang sudah bisa? Ya, kita bernyanyi bersama-sama ya, teman-teman. 1, 2, 3. Mari kawan, ayo sini, mari kita amati. Lihat kanan kiri, dalam dan di luar, di sekitar kita. Ada benda hidup, benda tak hidup, dengan ciri-cirinya. Benda hidup dapat bergerak sendiri, berkembang biak, tumbuh serta bernafas. Benda mati jelas sangat berbeda. Ayo kita teliti dengan seksama. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas apa itu benda di sekitarku, Ustazah izin menyampaikan dalil tentang benda di sekitarku. Ada pada Quran Surat Asy-Syura ayat 12. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, teman-teman, di sini sudah teman-teman lihat ada benda-benda. Ada gambar yang menunjukkan benda-benda di sekitar rumahku. Ya, di kotak yang pertama teman-teman lihat di sana kira-kira yang teman-teman lihat adalah ruangan apa ya? Ya, itu bisa terlihat seperti ruangan kamar, sebuah kamar. Tentu ada tempat tidur di sana, kemudian ada meja kecil, kemudian biasanya dipajang foto, lalu ada juga lemari dan sebagainya. Nah, kemudian di kotak yang selanjutnya teman-teman bisa lihat ada sebuah ruangan. Ya, betul, kamar mandi atau toilet. Di sana sudah ada kloset, kemudian ada bathtub atau bak mandi, kemudian ada lemari kecil. Nah, bisa juga ada yang di toiletnya ada keran, kemudian ada alat mandi. Nah, selanjutnya ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Ya, di rumah kita seperti ada kendaraan, ada yang memiliki motor, kemudian ada yang memiliki mobil, ada yang memiliki sepeda. Nah, kemudian bisa juga ada yang memiliki tanaman. Tentu ada potnya, kemudian ada alat menyiram, kemudian memiliki selang di rumahnya, dan yang lainnya. Nah, itu adalah beberapa contoh benda-benda di sekitar rumahku. Nah, kemudian gambar yang kedua menunjukkan contoh benda-benda di kelasku. Ya, nah Ustazah mendapatkan gambar ini pada
Google. Ya, seperti yang sudah teman-teman tahu, mesin pencari internet yaitu Google. Nah, gambar ini menunjukkan suasana kelas. Pada umumnya memiliki meja, kemudian kursi, ada papan tulis, kemudian dilengkapi dengan loker, kemudian ada buku-buku untuk dibaca, kemudian ada papan informasi yang ditempel di tembok atau di papan tulis. Nah, kemudian selanjutnya ya kita masuk pada materi matematika, yaitu mengenal satuan panjang. Ada yang sudah mengenal satuan panjang? Ya, nah teman-teman, satuan panjang biasanya digunakan sebagai alat untuk membandingkan besaran dimensi suatu benda atau jarak antara titik satu ke titik yang lain. Ya, misalkan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, benda-benda di sekitarku itu tidak semua benda yang kita sebutkan itu sama ukurannya. Nah, untuk mengetahui ukuran setiap benda tersebut, kita dapat mengukurnya dengan satuan panjang. Nah, sebelum kita mengukur benda dengan satuan panjang, mari kita mengenal alat ukur satuan panjang. Teman-teman boleh perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa jenis alat ukur satuan panjang. Yang pertama, meteran pita. Ya, kita beri nama itu adalah meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang mudah dijangkau. Ya, yang ukurannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu panjang. Nah, biasanya juga digunakan oleh penjahit. Ya, penjahit untuk mengukur bagian bajunya agar pas ketika dibuat menggunakan meteran pita ini. Ya, sebelum membuat bajunya, penjahit tersebut membuat polanya terlebih dahulu dengan mengukur bagian tubuh orang tersebut yang ingin membuat baju. Kemudian yang kedua ada meteran. Kita beri nama itu meteran apa ya teman-teman? Ya, masih sama namanya meteran. Nah, untuk meteran yang kedua ini biasanya ukurannya bisa lebih panjang dibandingkan dengan meteran pita. Nah, kemudian meteran yang kedua ini bisa digunakan untuk mengukur kayu. Biasanya tukang kayu yang ingin membuat sebuah benda seperti lemari, meja, atau papan tulis, yaitu mengukur kayunya terlebih dahulu sesuai dengan pesanan dengan menggunakan meteran ini. Nah, kemudian yang ketiga ada penggaris. Nah, penggaris ini biasanya digunakan oleh teman-teman ketika di sekolah untuk membuat sebuah gambar atau untuk mengukur benda-benda yang ukurannya tidak terlalu besar atau cenderung kecil. Ya, misalkan teman-teman ketika pelajaran matematika, teman-teman bisa menggunakan penggaris ini untuk membuat sebuah pola segi 4, kemudian segitiga. Ya. Nah, selanjutnya di sini pada layar teman-teman dapat lihat. Nah, setelah mengenal berbagai alat ukur, mengukur satuan panjang, kita akan mengenal satuan panjang pada diagram tangga di bawah ini. Yang teman-teman lihat adalah diagram tangga. Di sana sudah terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Ya, pada umumnya kita mempelajari 7 tangga untuk satuan panjang. Nah, yang paling atas itu ada huruf K dan M. K dan M ini merupakan simbol dari kilometer. Ya, kemudian yang kedua HM. HM ini merupakan simbol dari hektometer atau kepanjangannya hektometer. Kemudian DAM, kepanjangannya dekameter. Kemudian ada M. Ya, dengan kepanjangannya yaitu meter. Kemudian di bawah M ada DM.
dengan kepanjangan yaitu desimeter. Kemudian di bawah desimeter ada cm atau kepanjangannya sentimeter. Kemudian ada mm, kepanjangannya adalah milimeter. Nah, teman-teman lihat di atas dan di bawah sudah ditunjukkan dengan tanda panah. Itu artinya setiap turun satu tangga dikali 10. Kemudian setiap naik satu tangga dikali, maksudnya setiap naik satu tangga dibagi 10. Jadi teman-teman perlu ingat ya, ketika turun satu tangga dikali 10, jika naik satu tangga dibagi 10. Nah, kemudian di sini sudah saja tuliskan sebuah contoh. Satuan panjang yang biasanya sering digunakan adalah kilometer atau disingkat km, meter dengan singkatan m, dan juga sentimeter. Nah, teman-teman boleh perhatikan, di sana sudah ada gambar sebuah rumah. Kemudian di bawahnya ada alat ukur. Nah, alat ukur tersebut kita lihat satuannya adalah m. M berarti meter. Nah, kira-kira panjang rumah tersebut menunjukkan pada angka berapa ya? Ya, angka 4. Berarti panjang rumah tersebut pada gambar sebesar 4M atau 4 meter. Nah, kemudian di sini dijelaskan keterkaitan tema dengan materi. Ya, dengan mempelajari mengenal satuan panjang dapat berkaitan dengan tema kita minggu ini, yaitu benda di sekitarku. Setelah teman-teman mengetahui urutan satuan panjang pada diagram tangga, diharapkan teman-teman dapat mengamati, kemudian mengukur, serta terampil dalam menentukan berapa panjang benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian ibroh yang dapat disampaikan. Teman-teman diharapkan dapat mengikuti, menyimak, serta mempelajari materi mengenai satuan panjang ini dengan baik, sehingga dapat menjadi bekal ke depannya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, serta menjadikan masa depan teman-teman lebih sukses lagi. Nah, teman-teman biasanya profesi yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu arsitek. Apakah di antara teman-teman ada yang ingin menjadi arsitek? Nah, teman-teman, itu adalah informasi mengenai materi kita, yaitu mengenal satuan panjang. Nah, kemudian untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan melalui video call ya. Sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan.